Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Tirmidzi wal Hakim. Ay akhraja meriwayatkan siapa Tirmidzi wal Hakim dan Imam Hakim. Halaman 59. Man dakhala suqa faqala la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa Tirmidzi ay akhraja meriwayatkan siapa Tirmidzi, Imam Tirmidzi wal Hakim dan Imam Hakim. Man bermula siapa orang itu, dakhala masuk siapa man as-suqa akan pasar. Faqala kemudian berkata siapa man la ilaha illallah. La ilaha tidak ada Tuhan itu maujud illallahu kecuali Gusti Allah. Wahdahu dalam sendirinya Allah, la syarika yang tidak ada yang menyekutukan itu maujud lahu kepada Allah. Lahu itu bagi Allah al-mulku bermula istana, walau dan itu bagi Allah alhamdu bermula puji. Yuhyi yang menghidupkan siapa Allah, wa yumitu yang mematikan siapa Allah. Wa huwa dalam keadaan Allah itu hayyun yang maha hidup. La yamutu yang tidak akan mati siapa Allah, biyadihi itu ada kekuasaannya Allah. Biyadihi itu ada kekuasaannya Allah, al-khairu bermula kebaikan. Wa huwa bermula Allah ala kulli syai'in atas tiap-tiap sesuatu itu qadirun yang maha kuasa. Wa rafa'a dan mengeraskan siapa man biha dengan la ilaha illallah itu sautahu akan suaranya, man jawabnya man. Kataba maka menulis siapa Allahu Allah lahu bagi man alfa alfi hasanatin akan beribu-ribu kebaikan. Wa maha dan melebur siapa Allah anhu dari man alfa alfi sayiatin akan beribu-ribu kejelekan. Wa rafa'a dan mengangkat siapa Allah lahu bagi man alfa alfi darajatin akan beribu-ribu derajat. Jadi barang siapa yang membaca masuk pasar membaca la ilaha illallah sampai wa huwa ala kulli syai'in qadir, tapi jangan kayak orang gila bacanya. La ilaha illallah. Wah gila kapan ya orang ini? Maksudnya itu dengar telinganya sendiri yang namanya keras. Ya, jangan ntar ini tukang ayam lagi kapan mulainya. Jangan. Itu beribu-ribu kebaikan Allah menulis, melubur beribu-ribu kejelekan dan mengangkat beribu-ribu derajat. Kadang-kadang boro-boro baca begitu. Masuk pasar boro-boro begitu. Makanya saking susahnya membaca itu, Allah memberikan yaitu menulis beribu-ribu kebaikan. Ya, diapalin dulu makanya. Doa itu diapalin dulu baru kita amalkan. Sebab kalau kagak ngapalin masa kita bawa-bawa tulisan dulu. La ilaha illallah wahdahu la syarika. Kagak pelan juga orang pada lihat lagi apaan tuh orang. Ya paling. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Tirmidzi. Boleh ya lafaz Tirmidzi itu tanya boleh tiga wajah. Boleh Tirmidzi, boleh Tirmidzi, boleh Turmudi, boleh. Jadi umpamanya ini kebanyakan Tirmidzi ya min anak Muhammad Turmudi. Boleh. Wa Tirmidzi ay akhraja Tirmidzi man bermula siapa orang itu jalasa duduk siapa man. Man bermula siapa orang itu jalasu duduk siapa man fi majlisin di dalam tempat ngaji. Fi majlisin di dalam tempat ngaji wa kasuro dan banyak fihi di dalam majlis apalah ghotuhu ribut rame suaranya gaduh
Itu artinya lagot itu banyak. Boleh diartiin ribut, boleh diartiin suaranya gaduh, boleh diartikan rame, itu lagot namanya. Wa kasuro, dan banyak fihi di dalam majlis apa lagotuhu, rame-ramenya man. Faqala, maka berkata siapa man, qabla ayyakuma, sebelum berdiri siapa man, min majlisi, dari majlisnya man. Dzalika, yaitu demikian majlis, membacanya Ustaz, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kayaknya majelis saya doang yang kayak kagak begini. Gak ada, sebab saya guru-guru saya kagak ada. Pilih rumahnya ngaji ya bubar aja. Bodoh kalau kenapa. Iya. Pondok-pondok salaf itu begitu Kang. Makanya jangan kaget sampai ngaji sama saya Pak Ustadz kok nggak ada subhanakallahumma. Itu mah kelas cemen kalau orang pesantren itu mah begitu. Saya ngaji di pesantren bertahun-tahun, perasaan hadisnya ada tapi kagak dipakai sama guru-guru saya. Berarti kan kelasnya malaikat. Saya Mbak Idris, Mbak Yasin, Mbak Jamal Petokan, Ki Abdullah Papar, kagak ada yang ngaji bubar aja. Kata saya, ini kok beda temen ya ngaji di Jakarta. Ayo bareng-bareng. Subhanakallahumma wa bihamdika. Saya melongo aja, kagak hafal sih. Tapi ya sampai kalau ngaji begini, sebab apa? Orang sono kalau ngaji ramenya berpikir gitu tuh. Beda dengan kita, kalau ngaji ya ribut beneran. Iya kan, ribut beneran. Kalau orang sono kalau ngaji, kiai salah tahu, tapi nggak ngasih tahu. Bukan nggak berani, batir kualat. Kayak beda sekali. Ya itu mungkin sampean ngaji kok di sana ada begini, ada begitu. Apalagi yang ada nadomnya, tarofna, ya begitu tuh. Kalau habis ngaji kan ada nadoman tuh ya. Kagak ada saya. Ada. Jadi kalau habis ngaji ya kayak di Kibun Yamin itu iya. Atau di sini juga tuh ngaji taruh kagak paham kagak apa itu. Saya kalau taruhna. Iya. Lah di sini saya ngaji di sini. Ustaz tuh gak ada nadoma, kagak usah. Mending sampai barokah. Fatihah baris. Ya, jangan kaget makanya boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini. Fakila faqala, kemudian berkata siapa man qabla ayyakuma, sebelum berdiri siapa man min majlisi, dari majlisnya man. Dzalika, yaitu demikian majlis, membaca subhanaka, maha suci Tuhan. Ai usabbihu subhanaka, masdarnya dibuang. Subhanaka ai usabbihu subhanaka, fiilnya dibuang. Subhanaka, maha suci Tuhan. Allahumma, ya Allah, bihamdika, dan dengan memuji kamu. Wa bihamdika, dan dengan memuji kamu. Asyhadu, bersaksi siapa saya, an, sesungguhnya keadaan. Awas, an itu ada dua. Ada nun taukid khafifah, ada nun taukid sakilah. An di sini ini nun taukid khafifah. An, sesungguhnya keadaan. An, sesungguhnya keadaan itu la ilaha, tidak ada Tuhan itu maujud, illa anta, kecuali panjenengan, kecuali kamu. Astaghfiruka, minta ampun siapa saya. Astaghfiruka, minta ampun siapa saya, ka akan Tuhan. Wa atubu, dan tobat siapa saya. Wa atubu, dan tobat siapa saya, ilaika, kepada panjenengan. Jadi kalau memang kita ini majelis ngaji ribut, maka sebelum berdiri, sebelum bubar, kita baca doa, yaitu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jawabannya Ghafaro, maka mengampuni siapa Allahu, Allah, lahu, bagi man. Man boleh satu, man boleh dua, man boleh jamak. Namanya isim nakiro. Man boleh orang, man boleh jin, man boleh malaikat. Man boleh perempuan, man boleh laki-laki. Itu domirnya begitu Pak. Kalau bahasa alfiyahnya, ya alfiyahnya begitu kan Adit. Waman, wama.
wa al tusawi madzukir wa hakadza dzu inda tayyin syuhir. Coba sampai dilihat kalau Ustaz kok hafal, coba aja lihat bab nakiro ma'rifat. Ya rada-rada hafal maka rada kalau lagi hafal. Ghafara maka mengampuni siapa Allah lahu bagiman, mengampuni ma akan dosa, ma akan kesalahan, ma akan kekeliruan. Karena yang ada apa ma itu fi majlisi di dalam majlisnya man dzalika, yaitu inilah majlis. Ada lagi riwayat lain ghafaro semoga mengampuni siapa Allah. Ghafaro semoga mengampuni siapa Allah lana pada kami ma akan dosa. Kalau yang pertama itu ghafarallahu lahu, tapi wa fi riwayatin ukhra ghafarallahu lana ma taqaddama wa ma ta'akhkhar itu Pak. Ghafarum semoga mengampuni siapa Allah lana kepada kami, mengampuni ma akan dosa taqaddama yang telah lewat apa ma wa dan dosa ta'akhkhara yang akhir apa ma minal min kabairi dzunubiha min kabairi dzunubina dari beberapa dosa, dari besar-besarnya dosa kami, wasayyiati a'malina dan beberapa kejelekan amal kami. Ada wa fi riwayatin begitu hadis itu. Di depannya sama aja, tapi ghafaronya beda. Tambihatani bermula beberapa pengingatan atau pengingat. Ahaduha bermula salah satunya tambihatani itu annau sesungguhnya keadaan itu yusannu disunatkan apa al-azkaru beberapa zikir al-waridatu yang datang awalan nahari pada awalnya siang, wa akhirahu dan akhirnya nahar akhirnya siang, wa indan naumi dan dikala tidur, wal yaqdoti dan melek. Jawabnya apa ya? Fayam bagi maka sebaiknya. Ada fa itu yang wajib dipasang, ada fa itu yang kagak wajib dipasang, tetap sama. Sebab fa itu artinya banyak Pak. Fa itu ada fa sababiyah, ada fa tafre, ada fa di makna macam-macam. Ma'a fa, tergantung kita dari depan siakul kalamnya bagaimana. Sebab ini kan kita ada ngaji yang istrinya mondoknya di langitan. Jadi makanya saya jelasin supaya Ustaz kagak ada nahu, jelasin saya nahunya. Langitan. Kalau kita kan punya bini kan Nadir mondoknya bukan langitan, lautan. Ya fayam bagi maka sebaiknya limuridil khairi. Fayam bagi maka sebaiknya limuridil khairi bagi orang yang mengharapkan kebaikan. Limuridil khairi pada orang yang mengharapkan kebaikan. Apa sebaiknya? Al-i'tina'u. Apa al-i'tina'u? Sungguh-sungguh. Apa al-i'tina'u? Sungguh-sungguh bikhifdhiha dengan menjaga azkar. Bikhifdhiha dengan menjaga azkar. Wa muwadobatiha dan terus. Wa muwadobatiha dan tetap menjalankan. Wa muwadobatiha dan tetap menjalankan azkar. Wa qadistaufahu dan sungguh. Wa qadistaufahu dan sungguh menjalankan. Istaufa yastaufi. Wa qadistaufahu dan sungguh menjalankan akan azkar. Siapa Al-Jalaluddin As-Suyuti, Imam Jalaluddin As-Suyuti fi wadhaifil yaumi pada beberapa pekerjaan hari, walailati dan siang, walailati dan malam, siang hari dan malam hari. Jadi apa di sini terus ya? Wasaniha bermula keduanya tambihat. Wasaniha bermula keduanya tambihat itu annal istighola sesungguhnya sibuk. Annal istighola sesungguhnya sibuk bidzikri dengan zikir al-khosi yang tertentu. Biwaktin dengan waktu au mahalin atau tempat. Bi anna waroda syar'i dengan sesungguhnya datangnya syarat atau peraturan. Bi anna waroda syar'i dan dengan sesungguhnya datangnya peraturan fihi di dalam zikir. Fihi di dalam waktu walau min tariqid dhaifin dan sekalipun dari jalan yang lemah itu afdol.
itu afdalu lebih utama min tilawatil Qur'ani daripada membaca Quran. Min tilawatil Qur'ani daripada membaca Quran litansisi syar'i karena mentertentukannya syarat. Litantisi syar'i karena mentertentukannya syarat alaihi atas zikir. Wa dzikru bermula zikir al-khosu yang tertentu. Al-khosu yang tertentu, al-waridu yang datang an ba'di sahabat dari sebagian sahabat, an ba'di sahabati dari sebagian sahabat, itu kalwaridi seperti zikir yang datang anhu dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasalisuha dan bermula ketiganya tambihat. Wasalisuha dan bermula ketiganya tambihat itu annau sesungguhnya keadaan itu yang bagi sebaiknya lidzakiri bagi orang yang zikir, wadda'i dan orang yang berdoa. Apa usad yang bagi ayat tadabbaru hendaknya mengangan-angan siapa zakir dan da'i, mengangan-angan ma akan sesuatu yang guru yang zikir siapa, yadkuru yang zikir siapa, zakir wa yad'u yang berdoa siapa si zakir, bihi dengan ma, wa yata'aqalu dan mengangan-angan siapa zakir maknahu akan artinya ma. Qala berkata siapa Al-Asnawi Imam Asnawi. Qala berkata siapa Al-Asnawi Imam Asnawi. Saya kadang-kadang tuh pengen pakai bahasa Jawa nih, tapi lidahnya sudah bahasa Jakarta ya. Cuman saya kalau pakai bahasa Jawa, insya Allah paling tinggal 2 santri saya. Baca apa Ustaz ya. Qala berkata siapa Al-Asnawi Imam Asnawi wa ghairuhu dan lainnya Imam Asnawi man bermula siapa orang itu ata menjalankan siapa man bidzikrin dengan zikir au du'ain atau doa maksurin yang dinukil dari Kanjeng Nabi Muhammad, maksurin yang dinukil dari Kanjeng Nabi Muhammad, ghafilan dalam keadaan lalai, an maknahu, ghafilan dalam keadaan lalai an maknahu dari artinya zikir, maklumin yang diketahui, lahu bagi man laulal ghaflatu apabila tidak ada, laulal ghaflata apabila tidak ada bermula kelalaian itu maujud. La yusabu jawabnya laut, la yusabu maka tidak dikasih pahala siapa alaihiman. Qala berkata siapa syekhuna guru kami Ibnu Hajar, yaitu Ibnu Hajar Al-Haytami, bukan Al-Asqalani, Al-Haytami. Qala berkata siapa syekhuna guru kami Ibnu Hajar, yaitu Ibnu Hajar Al-Haytami, taghammadahu semoga meratakan akan Ibnu Hajar siapa Allah bi rahmatihi dengan rahmatnya Allah, fil ami pada orang yang bodoh kita ini, fil ami pada orang yang bodoh, alladzi lam yafham yang tidak faham siapa wong bodoh, al makna akan artinya zikir, al makna akan artinya doa, yuhtamalu maka dimaafkan apa annau sesungguhnya itu yusabu dikasih pahala siapa amis. Lah ini menjelaskan apa tambihat, mengingatkan kepada kita yang pertama tambihat annahu yusanul azkar, al azkaru al waridu awalan nahar wa akhirahu wa indal naumi wa yaqdhati. Jadi kalau azkar zikir yang al-waridah itu yang datang dari Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ini yang ngajarin kita, sahabat yang ngajarin kita, ulama-ulama yang ngajarin kita, pusatnya tetep Kanjeng Nabi. Ya. Makanya orang-orang sekarang itu pada ngerti hadis dari siapa? Nggak bisa langsung ke Kanjeng Nabi nih melalui guru, apa-apa kembali kepada sunnah, kembali kepada Quran, sampai ngerti Quran karo sapa. No. Terus keliru pisan orang begitu tuh. Cuma orang kita nih goblok-goblok.
bodoh-bodoh tentang masalah. Makanya kita ini hati-hati, wes. Disunahkan azkar yang waridah yang datang dari Kanjeng Nabi pada waktu siang, awalnya siang dan pada akhirnya siang. Yang kemarin itu zikir-zikir kan sudah diterangin itu. Itu namanya zikir al-waridah. Wa indan naumi, dan dikala waktu mau tidur. Apa waktu tidur doanya? Atau waliyaqdoti, bangun dari tidur. Apa yang dibaca? Itu namanya zikir waridah dari Kanjeng Nabi. Sunnah hukumnya kita baca. Terus fayambaghi li muridil khairi al-i'tina'u bi khifdhiha wa muwadabatiha wa qad istawfahu Jalaluddin As-Suyuti fi wadhaifil yaum wal laili. Bagi orang yang mengharapkan kebaikan, hendaknya sungguh-sungguh untuk menghafalkan zikir yang maksur dari Kanjeng Nabi. Dan bagi orang yang mengharapkan kebaikan, hendaknya muwadzabah, tetap menjalankan, kontinu, istiqomah untuk menjalankan wirid-wirid zikir-zikir yang dikasih sama Kanjeng Nabi. Itu kan artinya kan begitu, tapi ya saat di pengajian Pak Ustadz melalui ini. Melalui pengajian. Lah zikir-zikir itu dari Kanjeng Nabi di kitab ini. Semuanya. Lah terus bagaimana? Wa qadis taufahu Jalaluddin. Imam Jalaluddin As-Suyuti saja itu menjalankan tiap hari dan tiap malam zikir-zikir yang maksur dari Kanjeng Nabi. Satu. Yang kedua, wasaniha annal istighala bidzikril al-khas bi waqtin aw mahalin bi anna warada syar'i bihi fihi walau min tariqin dhaifin afdalu min tilawatil Qur'an litansisi syar'i alaihi. Yang kedua apa? Mengingatkan bahwa sebaiknya bahwasanya sibuk dengan zikir yang ditentukan dengan waktu atau zikir yang ditentukan dengan tempat. Bahwasanya sesungguhnya peraturan zikir di dalam waktu atau tempat itu merupakan jalan yang lemah. Itu lebih utama daripada membaca Quran. Apa Pak Ustadz umpamanya sampean ngikutin torekot? Torekat dikerjakan setelah sholat isya. Walaupun torekot ini jalannya lemah, itu lebih utama membaca zikir daripada membaca Quran. Kata guru sampean, baca setelah sholat isya, baca la ilaha illallah 1000 kali. Atau setelah sholat jam 12 malam sampean baca la ilaha illallah atau baca sholawat 2000 kali. 12.000 kali. Itu lebih utama itu daripada sampean baca Quran. Ya. Lebih utama itu. Sebab apa? Itu al-khos bi waqtin aw mahalin. Ama guru sudah ditentukan waktunya, sudah ditentukan tempat. Baca wirid itu lebih utama daripada Quran. Bisa paham ya? Jadi kalau ini baca orang-orang biasa, orang torekot itu kan begitu. Jadi sudah ditentukan zikirnya itu jam 12 malam, ya jam 12 malam. Tuh. Itu namanya zikir al-khos biwaktin au mahali. Namanya ini rombongannya dia. Rombongannya dia kata bininya sudah ganti zikirnya, habis hari Minggu, bukan malam Minggu lagi. Oh, bininya dia tuh nggak ada rahasia sama saya. Biarin, suruh dimarahin bininya sama dia. Jangan, nggak apa-apa, bener. Dulu kan biasa nih habis ngaji nih pergi ngaji zikir di gurunya. Sekarang diganti, dirubah sama gurunya pagi Minggu. Bininya ngomong sama saya. Udah diganti saat zikirnya, ya bagus. Berarti malamnya kan bisa kelonan. Wes. Ya, itu begitu. Litansisi syari' alaih, karena menentukannya syarat, menentukan orang yang mensyaratkan, yang memberikan undang-undang dengan zikir.
wa dzikrul khossu al-waridu an ba'di sahabat, zikir khos yang datang dari sebagian sahabat itu sama seperti zikir yang datang dari Kanjeng Nabi. No. Berarti sampean ya kayak torekat-torekat itu kan dari ulama-ulama. Mentoge ya Kanjeng Nabi. Itu lebih bagus itu. Lebih utama itu daripada Quran. Wes. Umpamanya sampean kagak punya guru yang khos, zikir yang ya lebih utama Quran. Lebih utama Quran. Dari mana sampean zikirnya? Kecuali sampean sudah masuk torekot. Itu kalau torekot lebih bagus itu. Ya, itu seperti itu. Makanya sampean jangan menghina dengan orang-orang bagus baca Quran. Quran ngomong itu berarti belum ngaji irsyadul ibad, belum ngaji ikhya, belum ngaji mau'izatul mukminin. Itu biasa jangan. Maksudnya jangan apa Ustaz? Jangan dihina karena belum ngaji. Ilmu nih segitu. Cuma kan sampai berantem mah. Udah debat aja dah. Udah mentang-mentang ngaji paham ya kan. Mana bapak halaman halaman nih 59, tapi bacanya saya matanya gelap. paham ya kan. Terus yang penting yang itu nggak usah macem-macem. Kita yang tahu oh ya biarin aja bener ya. Wes. Terus yang ketiga Pak Ustaz. Terus yang ketiga bagaimana annahu yang bagi lidzakir wa da'i ayatadabbaru ma yadhkuru wa yad'u bihi wa yata'aqqalu ma'nahu. Sebaiknya bagi orang yang zikir, orang yang doa harus berangan-angan apa yang dibaca zikirnya, apa yang dibaca doanya. Maksudnya apa? Kita zikir itu kalau bisa artinya zikir ini tahu. Terus kalau berdoa kalau bisa ininya tahu. Doa nih artinya no tahu, kalau tahu bener. Dongane gak mandeg-mandeg gini, wakofe tahu. Makanya sampai kadang-kadang ada orang yang masuk hati, ada orang baru-baru masuk hati, kok kagak enak banget ini dongane ngambang. Bener? Berarti yang doa nih kagak ngerti tuh Pak.